Oke, kemudian untuk model linear aditif dari RBSL. Nah, RBSL ini ada pengaruh baris ke I, pengaruh kolom ke J, pengaruh perlakuan ke K. Nah, hanya ini yang membedakannya dengan RAL atau RAK ya, yang memiliki faktor perlakuan satu faktor. Nah, di sini model linear aditifnya bisa dilihat di faktor koreksi, JK total, JK baris, JK kolom, JK perlakuan, dan JK galat. Sama ya, kaidahnya sama dengan rak maupun RAL. Nah, analisis ragamnya sama ya. Nah, ini contoh RBSL 4x4. Nah, ini cara peletakannya. Ini baris 1 2 3 4, ini kolom 1 2 3 4. Nah, di sini kan kita acak perlakuan. Tetapi setiap kolom memiliki harus ada satu perlakuan. Ya, setiap kolom harus ada satu perlakuan. Di sini ada A, B, C, D. Begitu juga barisnya. Begitu juga kalau maksud baris ya, di sini baris, di sini kolom. Nah, jadi untuk baris 1 ada A, B, C, D, semua sama. Untuk kolom 1 juga ada A, B, C, D. Jadi setiap kolom, setiap baris itu harus ada perlakuan yang berbeda. Jangan ada yang sama. Jadi satu-satu. Makanya dia dinamakan bujur sangkar Latin. Karena pembagiannya seperti itu. Perlakuan 4 berarti kolom harus 4, baris harus 4. Sehingga dalam satu kolom itu hanya ada satu perlakuan yang sama. Di kolom baris pun demikian, hanya ada satu perlakuan yang sama, atau harus perlakuannya harus berbeda-beda di dalam satu baris atau satu kolom. Nah, ini total baris. Nah, adapun ini total kolom. Nah, kita juga harus menotal daripada perlakuan. Nah, jadi A ini didapat dari 2,69 tambah 2,37 tambah 3,34 ditambah 3,31, sehingga hasilnya jadi 19,71. Begitu juga yang B, C, D. Jadi kenapa ada huruf di dalam kolom dan baris ini? Karena dia adalah perlakuan. Karena penting perlakuan dijumlahkan, nanti dia untuk JK pada perlakuan, karena ada JK baris, nanti ada JK kolom dan JK perlakuan. Nah, sehingga makanya di sini perlakuan yang sama saya beri warna yang sama. Nah, sesuai dengan rumusnya, faktor koreksi adalah dari total keseluruhan 42,73 itu dibagi 4 kali 4, atau sisi kali sisi, atau rusuk kali rusuk, atau ulangan kali ulangan, atau perlakuan kali perlakuan, sama saja karena semuanya adalah 4. Nah, itu ada 114,1158. JK baris ini yang mana? JK baris tentu yang ini, dari total baris 11,24, 10,7, 10,45 sampai 10,34. Nah, jadi setiap ini dikuadratkan dibagi sama 4 kurang faktor koreksi. JK kolom itu diambil dari yang ini 12,7, 8,79, 12. Jadi hasil dari penjumlahan tiap kolom itu JK kolom. Nah, ada pun JK paritas. Nah, tadi sudah saya jelaskan, maka kita harus punya lagi satu tabel untuk menotalkan setiap perlakuan. Yang A ditambahkan dengan yang A, yang B ditambahkan dengan yang B, yang C ditambahkan dengan yang C, begitu juga yang D, sehingga akan seperti ini.
lalu dikurang faktor koreksi lagi menjadi 1,7074. JK total sama seperti semua rak, RAL, split plot, tersarang, apapun. Kalau JK total adalah semua yang ada di dalam sini itu dikuadratkan dan ditambahkan, lalu dikurang faktor koreksi. JK galat sama juga semuanya adalah JK total dikurang dengan JK baris, JK kolom, JK paritas. Kalau rancangan lain, JK yang lain kan ada JK interaksi, di sini ada JK A dalam B misalnya kalau tersarang. Jadi sama JK galatnya adalah 0,5183. Sehingga seperti ini analisis seragamnya. Nah, tadi analisis seragam kita dapat tadi dari menghitung ini JK-nya, baru KT-nya. KT adalah JK per DB. Seterusnya KT-nya. Nah, F table ini sama saja KT baris berarti dibagi KT galat, begitu juga kolom paritas. Nah, di sini saya lupa menambahkan KK pada tersarang dan split plot kemarin. Nah, tapi nanti saya update, silahkan bisa nanti di download ulang yang nested dan split plot. KK atau koefisien keragaman ini berguna, artinya semakin tinggi KK berarti kita penelitian kita tuh semakin valid atau semakin teliti. Nah, tetapi kalau dia kurang dari 10% KK itu juga dicurigai, siapa tahu datanya itu diolah. Nah, tapi kalau terlalu besar di atas misalnya 50% atau di atas dari sampai 70% itu berarti ada yang salah sebenarnya dalam penelitian kita. Berarti ketelitian atau kevalitan data kita pada penelitian tersebut itu sangat kurang, ya. Oke, RBSL sampai sini ya. Berarti di sini yang berpengaruhnya sangat nyata adalah kolom, sedangkan paritas itu berpengaruh nyata. Nah, apa artinya? Berarti kita kolom tadi adalah kedalaman air. Nah, kedalaman air berarti kita berhasil mengelompokkan, artinya bila kita menanam padi pada kedalaman air yang berbeda akan menghasilkan hasil yang berbeda di sini. Tetapi kalau NS baris ini adalah petani tadi, penanam, berarti kita tidak berhasil mengelompokkan. Nah, kita tidak berhasil mengelompokkan baris. Ini tidak berhasil, berarti artinya keempat penanam tersebut adalah homogen. Nah, apabila kita mendapatkan data seperti ini, kita bisa saja sebenarnya. Jadi rancangan ini kita sebenarnya tidak semata-mata hanya berpaku pada satu ulangan. Misalnya kita mendapatkan data seperti ini, nah bisa saja kita ini pada semua parameter, misalnya pada semua parameter ternyata baris dan kolom barisnya ini non signifikan atau tidak berpengaruh nyata, lalu kita uji dengan rak saja dengan kelompok berupa kedalaman air. Nah, itu bisa saja itu terjadi. Nah, tetapi kalau misalnya parameter kita banyak yang berpengaruh keduanya, baris dan kolom, hanya satu parameter yang tidak berpengaruh nyata, ya silahkan kita masih pakai RBSL. Jadi seperti itu. Nah, ada pun yang diuji lanjut itu nanti adalah paritasnya saja. Kenapa jadi kolom dan baris tidak diuji lanjut? Karena itu bukan perlakuan kita. Nah, tapi kedepannya kita sudah tahu bahwa apabila kita menanam padi itu kita harus mengelompokkan pertanaman itu di lapangan berdasarkan kedalaman airnya. Ya. Nah, di sini RBSL juga bisa diuji dengan data hilang, sama seperti RAL maupun RAK ya. Sudah pernah kan ya belajar tentang data hilang. Ini sama datanya dengan yang tadi, cuma satu saya hilangkan. Apakah sama nanti tabel analisis ragamnya? Nah, itu kita lihat. Nah, di sini rumus data hilang. Nah, banyak kolom di sini bisa diperhatikan.
rumusnya. Nah, di sini data hilang, R-nya itu 4 perlakuannya. Nah, B adalah baris yang datanya hilang 8,33 ya. Iya, kolom yang datanya hilang itu adalah 6,42. Oke, 6,42. Adapun perlakuan, nah perlakuan yang hilang berarti yang A kan ya, 2,69 kita tambahkan 3,34 tambah 3,31 9,34. Adapun T di mana tadi, di sini 40,36. Nah, jadi di sini dapat data hilangnya 2,61. 2,61 kita masukkan di sini. Nah, kita lihat prosesnya sama ya. Saya tidak menjabarkan seperti ini kan, tidak saya jabarkan karena sama saja. Saya hanya ingin kalian melihat perbandingan hasil daripada tabel analisis ragamnya itu sebenarnya sama, data hilang maupun tidak hilang. Nah, selama itu kita memproses data hilangnya dengan rumus ini, maka hasilnya di sini tidak berpengaruh nyata, di kolom sangat berbeda nyata, di paritas berpengaruh nyata. Adapun keragamannya tadi 11 kan, yang data tidak hilang di sini 10,7. Artinya sama saja. Oke, karena beberapa sudah 2 minggu terakhir ini banyak yang menanyakan tentang uji lanjut di nested dan di split plot design, itu tidak saya contohkan uji lanjut. Nah, ternyata memang mungkin agak sedikit membingungkan uji lanjut. Saya akan menambah di sini dengan contoh uji lanjut pada RBSL. Nah, tadi di RBSL, tapi saya pakai ini ya, yang data tidak hilang. Nah, tadi di RBSL itu di sini adalah paritas berpengaruh nyata. Nah, di mana di sini kita ambil rata yang 4 ini. Karena 4 yang paling memenuhi standar uji lanjut adalah uji BNT. Tetapi di sini saya coba membandingkan kenapa harus BNT tidak BNJ. BNJ bisa saja terjadi, tetapi tidak seperti yang kita harapkan. Nah, karena dia hanya berpengaruh nyata tadi 1 bintang, berarti paling tidak cuma hanya ada 1 yang berbeda sedikit, paling sedikit ya. Tapi kita melihat kemungkinan yang paling sedikit 1, kita pakai uji BNT. Nah, uji BNT dengan nilai tabelnya tadi, ketelitiannya dengan tabel yang 5% tadi, dia menghasilkan tabel 2,45, sehingga ketika dihitung BNT 2,45 dengan standar deviasinya 0,21, dia akan menghasilkan nilai BNT adalah 0,51. Nah, 0,51 ini kita bandingkan 2,68 dikurang 2,14 itu adalah 0,54. Nah, berarti 0,54 itu lebih besar daripada 0,51. Nah, sehingga dia berbeda nyata dengan D, sehingga kita tulis di sini B. Karena dia sudah berbeda nyata di sini, maka 2,93 tidak usah kita kurangkan lagi dengan 2,14, tetapi hanya kita kurangkan dengan 2,68. Nah, 2,93 dikurang 2,68 adalah 0,25. Di mana 0,25 itu lebih kurang atau lebih sedikit daripada 0,51. Nah, sehingga di sini kita samakan hurufnya menjadi B. Berarti A sama dengan D. Nah, karena di sini tidak berbeda nyata, akhirnya 2,94 kita coba kurangkan lagi dengan 2,68, bukan di 2,93. Tetapi ke sini siapa tahu dia berbeda nyata. Ternyata
karena 2,94 dikurang 2,68 cuma juga 20,27, sehingga dia pun sama dengan D, adalah B hurufnya. Sehingga di sini yang berbeda nyata dari perlakuan ini hanya paritas C. Adapun yang lain ini dianggap tidak berbeda nyata, meskipun secara angka A dan B itu lebih besar daripada D, tetapi secara analisis, nah D dengan A dengan B itu adalah sama, tidak berbeda nyata. Nah itu kenapa ada uji statistik. Kita tidak bisa melihat dari angka saja, kita harus uji statistik. Nah, adapun uji BNJ, kenapa saya bilang kemarin bisa saja uji BNJ, ada beberapa yang memang hasil di sini sama uji BNJ, tetapi karena ini cuma 4 dan angkanya pun tidak terlalu besar perbedaannya, nah BNJ ini kurang tepat, karena tabel dari BNJ atau kalian cari kalau ingin mendownload di Google itu adalah tabel Tuki, tulisannya 2K. Nah, 2K. Nah, tabel 2K itu, tabel BNJ ini perlunya adalah banyak perlakuan dan DB Galat. Adapun BNT cuma DB Galat kan ya. Nah, di sini adalah 4,90. Wah, tentu sangat besar, dikali sama di sini 0,21 menghasilkan 1,02. Hampir 2 kali lipat ya dari 0,51. Nah, apabila kita lihat di sini 2,68 dikurang 2,14 itu hasilnya 0,54. Begitu juga 2,93 dikurang 2,14 hasilnya 0,79. Belum ada yang bisa melebihi dari 1,02, sehingga hasilnya itu mempunyai huruf yang sama, atau C, D, A, B tidak berpengaruh nyata. Nah, di situ kenapa BNT itu lebih tepat digunakan yang punya perlakuan yang sedikit, sedangkan BNJ itu lebih banyak. Tapi untuk bisa lebih teliti itu DMRT. Tetapi DMRT di sini tidak saya contohkan. Tetapi semoga sudah ya kalau uji DMRT ya, dengan siapa, Pak Hairu atau Ibu Nukhak, karena sudah ya pembandingan uji lanjut. Ini sekedar contoh saya orang Banjar tuh menahapi. Oke, sampai di sini dulu kuliah dari saya tentang RBSL. Nah, nanti kalau perlu ada penjelasan lain atau ingin sharing, kita buka grup discussion lagi di e-learning. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.